Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada Teknologi Pengolahan Gula part ke-6 edisi revisi yang akan membahas proses ekstraksi nira pada stasiun gilingan. Dan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada stasiun gilingan, maka uraian dibagi menjadi beberapa part dan part 6A ini akan dijelaskan tentang pembongkaran tebu. Sebelum membahas part 6A edisi revisi, perlu diketahui sasaran proses pengolahan gula secara umum di antaranya. Pertama, upayakan operasional proses pengolahan berjalan ajak dan kontinu. Untuk itu, hindari terjadinya jam berhenti baik yang disebabkan luar pabrik maupun yang disebabkan dalam pabrik. Kedua, upayakan sekecil mungkin terjadinya kehilangan gula baik pada ampas, blotong, dan tetes, serta kehilangan gula dalam bentuk lain, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Ketiga, diperolehnya hasil produksi gula yang optimal, baik kuantitas dengan kualitas yang dapat memenuhi persyaratan SNI. Keempat, operasional proses berlangsung efisien, terutama dalam penggunaan bahan bakar, bahan pembantu, dan bahan-bahan lainnya. Proses pengolahan gula. Bila mana proses pengolahan gula digambarkan secara IPO, yaitu input, proses, dan output, sebagai berikut. Input proses berupa batang tebu yang didapat dari kebun. Proses secara umum terdiri dari beberapa bagian yang di pabrik gula. Setiap bagian disebut stasiun. Di antaranya yaitu proses ekstraksi yang bertugas untuk mengekstrak nira dari batang tebu dan pelaksanaannya dilakukan di stasiun gilingan. Proses pemurnian nira yang bertugas membersihkan nira dari kotoran yang terkandung di dalamnya dan pelaksanaannya dilakukan di stasiun pemurnian. Proses penguapan atau evaporasi yang bertugas menguapkan air yang terkandung dalam nira dan pelaksanaannya dilakukan di stasiun penguapan. Proses kristalisasi yang bertugas mengkristalkan gula dan pelaksanaannya dilakukan di stasiun kristalisasi. Dan yang terakhir, proses pemisahan gula dari sirupnya sampai proses pengkantongan gula yang dilaksanakan di stasiun putaran. Masing-masing stasiun merupakan satu kesatuan yang saling terkait sehingga dalam pelaksanaannya harus bekerja sama dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan akhir, yaitu jumlah gula yang optimal dengan kualitas yang memenuhi persyaratan SNI. Sedangkan output dari proses berupa produk gula, kristal putih atau GKP, dan tetes. Proses ekstraksi nira. Istilah ekstraksi yaitu suatu proses pemisahan satu atau lebih zat, baik dalam kondisi larut atau kondisi yang tidak dapat larut, dengan bantuan bahan pelarut. Proses ekstraksi nira merupakan salah satu bagian dari beberapa proses pengolahan gula yang bertugas mengambil atau mengekstrak sukrosa dari batang tebu dengan persyaratan bahwa ampas tebu terakhir yang keluar dari proses ekstraksi harus seminimal mungkin mengandung sukrosa. Pada umumnya, pabrik gula mensyaratkan ampas yang keluar proses ekstraksi maksimal mengandung sukrosa 2% pol dalam ampas. Faktor terjadinya ekstraksi diantaranya
temperatur, ukuran partikel yang akan diekstrak, bahan pelarut yang digunakan, serta teknik ekstraksi yang dipakai. Pada teknologi pengolahan gula, pelaksanaan ekstraksi ini dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, pertama, ekstraksi padat cair atau disingkat EPC, nira tebu. Proses ekstraksi menggunakan peralatan yang disebut diffuser. Adapun keberhasilan proses EPC ditentukan oleh peranan unit pekerjaan pendahuluan. Ekstraksi pada peralatan ini merupakan gabungan dari beberapa proses kimia fisika seperti proses leaching, osmosis, difusi, pemanasan, pengaturan pH, dan yang terakhir proses dewatering dengan cara pemampatan atau pemerahan pada unit gilingan. Sehingga hasil proses ekstraksi nira dengan peralatan diffuser lebih memberikan keuntungan dibanding menggunakan peralatan gilingan. Untuk diketahui, pabrik gula di Indonesia tidak ada yang menggunakan ekstraksi padat cair seperti ini. Kedua, ekstraksi nira menggunakan cara penekanan atau pemerahan. Ekstraksi ini menggunakan peralatan gilingan dengan tahapan proses. Pertama, batang tebu dicacah terlebih dahulu menjadi serpian-serpian halus seperti halnya pada cara ekstraksi padat cair. Selanjutnya, terhadap serpian tebu tersebut dilakukan pemerahan dengan menggunakan cara penekanan. Pabrik gula di Indonesia dalam melakukan proses ekstraksi nira hampir semua menggunakan peralatan gilingan. Sehingga pada part 6C akan dijelaskan lebih lanjut proses ekstraksi yang menggunakan cara penekanan atau pemerahan. Peralatan diffuser. Walaupun proses ekstraksi padat cair tidak banyak digunakan pada pabrik gula di Indonesia, namun tidak ada salahnya sedikit kita ulas terkait peralatan diffuser ini. Beberapa istilah pada proses ekstraksi padat cair diantaranya, pertama, proses leaching, yaitu mekanisme ekstraksi sukrosa dari cacahan tebu dengan air sebagai pelarut yang ditambahkan pada cacahan, sehingga terjadi proses perpindahan sukrosa yang berada dalam cacahan ke permukaan cacahan tebu. Pada proses leaching, yang terekstrak tidak hanya sukrosa yang terkandung pada cacahan tebu tersebut, namun juga bahan-bahan non-sukrosa juga ikut terekstrak dan keluar bersama sukrosa dalam nira. Kedua, proses difusi, yaitu proses interaksi antara dua bahan yang memiliki perbedaan konsentrasi kandungan sukrosa. Dalam hal ini, cacahan tebu dan air. Saat kedua bahan tersebut bersinggungan melalui suatu membran, dan oleh karena kedua bahan tersebut memiliki perbedaan konsentrasi sukrosa yang cukup nyata, maka terjadilah perpindahan massa sukrosa dari dalam cacahan tebu ke fluida pelarut. Proses difusi yang terjadi pada ekstraksi ini dilakukan dengan mekanisme aliran bahan yang berlawanan arah atau counter current. Ketiga, proses perkulasi, yaitu proses di mana cairan yang berperan sebagai pelarut atau penyari dialirkan ke simplisa. Maksudnya yang dimaksud simplisa yaitu cacahan tebu yang akan diekstrak dari bagian atas ke bagian bawah. Dengan cara ini, pelarut akan melarutkan zat-zat yang terkandung pada cacahan tebu yang dilewatinya, hingga mencapai keadaan yang jenuh. Adapun gaya yang berperan selama proses perkulasi, diantaranya gaya berat, tegangan permukaan, difusi, osmosis,
adhesi, dan lain-lainnya. Proses perkulasi ini sangat diperlukan guna memaksimalkan hasil ekstraksi sukrosa yang terkandung dalam cacah tebu. Adapun proses perkulasi yang terjadi pada peralatan diffuser ini berlangsung dari tray depan menuju tray yang di belakangnya. Cara kerja peralatan diffuser dijelaskan sebagai berikut. Pertama, batang tebu terlebih dahulu dicacah pada peralatan pendahuluan. Pada gambar ini, misalkan dicacah dengan skreder dan keluar proses pencacahan, diharapkan diperoleh hasil cacahan tebu yang memiliki preparation index atau PI yang baik, yaitu sekitar 90% sampai dengan 92%. Selanjutnya, hasil cacahan tebu dimasukkan ke dalam peralatan diffuser secara merata, terbagi selebar diffuser. Cacahan tebu dalam peralatan diffuser bergerak dari arah depan ke arah belakang melalui rantai pengangkut dengan kecepatan sekitar 0,9 sampai dengan 1,2 meter per menit. Kecepatan sebesar ini dimaksudkan agar supaya waktu tinggal atau retention time nira di dalam diffuser tidak terlalu lama, sehingga dapat memperkecil terjadinya inversi. Berikut gambar sketsa peralatan diffuser tipe horizontal dengan 12 tray, di mana tiap-tiap tray terdapat deflektor yang berguna untuk mengatur jatuhnya nira yang dipompa atau disirkulasi dari tray berikut ke tray di depannya. Di samping itu, alat ini dapat dirubah sesuai dengan kapasitas pabrik. Pada tray nomor 2 dan nomor 10 dipasang lifting screw sepanjang lebar diffuser yang berguna untuk mengaduk cacahan tebu supaya tidak padat. Sedangkan untuk mengurangi terjadinya inversi sukrosa, maka pada cacahan tersebut ditambahkan susu kapur sehingga pH nira terjaga antara pH 6 sampai dengan 6,5. Pemberian air panas ke dalam diffuser dilakukan secara counter current terhadap cacahan tebu, yaitu air panas dialirkan dari belakang ke depan, sehingga proses ekstraksi akan berjalan dengan sendirinya. Pada tray paling depan atau tray nomor 1, dihasilkan nira yang memiliki konsentrasi sukrosa paling tinggi. Sedangkan tray makin ke belakang, kandungan sukrosanya makin rendah. Nira tray nomor 1 merupakan nira mentah atau nira kotor yang selanjutnya dikirim ke proses pemurnian. Sedangkan megase atau ampas yang keluar dari diffuser selanjutnya dikirim ke peralatan dewatering yang umumnya digunakan seperangkat gilingan untuk mengurangi kandungan air pada ampas. Diperah pada dewatering mill, di mana nira hasil pemerahan dipompa dan dikembalikan ke diffuser. Ampas keluar dari dewatering mill selanjutnya dikirim ke stasiun ketelan untuk digunakan sebagai bahan bakar boiler. Setelah ampas terbakar dalam boiler, selanjutnya keluar dari boiler berupa abu atau es dan diangkut truk untuk dibuang di luar pabrik. Proses ekstraksi nira pada stasiun gilingan. Proses pemerahan atau ekstraksi dengan cara penekanan dilakukan pada stasiun gilingan. Dan secara garis besar, proses ekstraksi ini dikelompokkan pada 3 kegiatan utama dengan penjelasan sebagai berikut. Kegiatan pertama, penerimaan dan pembongkaran tebu, yaitu kegiatan menerima tebu dari kebun sekaligus ditimbang untuk mengetahui berat tebu yang diterima dan
dilanjutkan dengan pembongkaran atau kin unloading, yaitu memindahkan tebu dari truk atau lori atau alat angkut yang lain ke krepyak tebu atau ke kin carrier, yang selanjutnya dikirim ke peralatan pekerjaan pendahuluan atau kin preparation. Kegiatan kedua, pekerjaan pendahuluan atau kin preparation, yaitu pekerjaan mencacah batang tebu menjadi serpian halus dengan maksud untuk membantu meningkatkan proses ekstraksi nira pada peralatan gilingan, sekaligus untuk mendapatkan proses produksi yang efisien. Ingat, penjelasan pada pembahasan 45 tentang IMIBC. Pada kegiatan kedua ini akan dibahas pada part 6B. Kegiatan ketiga, proses ekstraksi nira yang dilaksanakan dengan sasaran diperoleh nira tebu dengan jumlah maksimal sehingga kandungan gula atau sukrosa pada ampas keluar dari gilingan terakhir jumlahnya sekecil mungkin. Hasil pemerahan disebut nira mentah, dan nira ini harus bebas dari kotoran kasar seperti ampas halus, tanah, dan bahan-bahan lain. Dan oleh karenanya nira mentah ini disaring terlebih dahulu sebelum dikirim ke proses pemurnian. Sedangkan kegiatan ketiga dari proses nira ini akan dibahas pada part 6C. Penerimaan tebu di emplasmen. Penerimaan tebu dari kebun diterima di emplasmen pabrik. Emplasmen merupakan tempat terbuka, yaitu lokasi seperti tanah lapang yang disediakan untuk menampung persediaan bahan baku tebu. Pada kenyataannya, emplasmen ini dibedakan. Di antaranya, pertama, emplasmen lori, yaitu tempat untuk menampung lori-lori baik yang bermuatan tebu atau yang sudah kosong. Kedua, emplasmen truk, yaitu tempat untuk menampung truk yang bermuatan tebu baik truk engkel maupun truk gandengan. Ketiga, kin yard merupakan hamparan luas berlantai rabat beton, jadi lantainya ini beton rabat. Pada tempat ini, tebu hasil dari tebangan dibongkar secara curah. Jadi tebu ini ditumpuk secara curah. Adapun fungsi utama dari emplasmen, yang pertama adalah tempat penerimaan sekaligus penimbangan tebu yang baru datang dari kebun. Kedua, tempat menampung tebu atau persediaan tebu. Dalam hal ini, emplasmen berfungsi sebagai buffer stock sebelum digiling. Ingat, proses penerimaan tebu di pabrik ini harus FIFO, first in, first out, sehingga tebu yang menunggu urutan ini di stok. Bisa di atas lori, bisa masih berada di kin yard atau di atas truk. Selanjutnya, kapasitas muat rata-rata untuk masing-masing alat angkut tebu yang dapat digunakan untuk menganalisis, diantaranya sebagai berikut. Lori tebu, ini kapasitas muatnya berkisar 4 sampai dengan 5 ton per lori. Truk engkel kapasitas muat berkisar 6 sampai dengan 8 ton per truk. Truk trailer kapasitas muat antara 10 sampai 12 ton per trailer. Pembongkaran tebu. Kegiatan pembongkaran tebu bertujuan untuk memindahkan tebu dari truk atau tebu dari lori atau dari alat angkut lainnya ke krepyak tebu atau disebut juga kin carrier yang nantinya sebagai input atau umpan
pada pekerjaan pendahuluan. Berbagai cara yang digunakan pabrik gula dalam melakukan pekerjaan pembongkaran tebu. Sebagai contoh, sebagai berikut. Ada pabrik gula yang melaksanakan pembongkaran tebu, baik dari truk maupun dari lori, dengan menjatuhkan ke meja tebu dengan menggunakan kren. Selanjutnya, dari meja tebu dijatuhkan ke krepyak tebu. Namun ada pula yang melaksanakan pembongkaran tebu langsung ke krepyak tebu dengan menggunakan peralatan yang disebut tipler atau penjungkit. Umumnya terdapat dua jenis tipler untuk tebu, yaitu tipler dari truk dan tipler dari lori, di mana tebu-tebu tersebut dibongkar dengan cara dijungkirkan sehingga tebu tumpah langsung ke atas krepyak tebu. Ada juga pabrik gula yang melaksanakan pembongkaran tebunya di suatu lapangan berlantai beton yang terbuat dari beton rabat yang disebut kinyard. Pada kinyard ini, tebu secara curah ditumpuk. Selanjutnya, untuk memasukkan tebu ke krepyak tebu atau ke crane carrier dilakukan dengan peralatan yang disebut kin stacker, yaitu dengan mendorong tumpukan tebu masuk ke krepyak tebu atau menggunakan grab loader, yaitu dipindahkan ke meja tebu. Pada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan pembongkaran tebu yang menggunakan meja tebu. Pembongkaran tebu dengan meja tebu. Pekerjaan pembongkaran tebu dengan meja tebu ditunjukkan pada gambar di mana tebu dari truk atau dari lori diangkat dengan kren. Selanjutnya oleh kren tersebut tebu dijatuhkan ke meja tebu dan dari meja tebu ini tebu didorong jatuh ke krepyak tebu atau ke cane carrier. Tebu yang sudah berada di krepyak tebu selanjutnya dikirim ke peralatan pekerjaan pendahuluan atau cane preparation untuk dilakukan pencacahan. Adapun kegiatan pembongkaran tebu yang menggunakan meja tebu dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Pertama, truk atau lori yang bermuatan tebu ditempatkan pada posisi tepat di bawah kren berada. Selanjutnya, tebu tersebut diangkat dengan kren unloading dan tebu dijatuhkan ke atas meja tebu. Tebu yang sudah berada pada meja tebu selanjutnya didorong untuk jatuh ke krepyak tebu atau ke cane carrier. Ketebalan tebu yang berada di atas krepyak tebu diatur dengan suatu peralatan yang disebut leveler yang biasanya dipasang dengan ketinggian tertentu di atas meja tebu. Selanjutnya, tebu dibawa oleh krepyak tebu untuk diumpankan pada pekerjaan pendahuluan. Umumnya, krepyak tebu ini terdiri dari dua bagian, yaitu krepyak tebu datar atau horizontal dan krepyak tebu yang dipasang miring ke atas, yaitu menuju ke peralatan pekerjaan pendahuluan. Pekerjaan pembongkaran tebu. Pada kegiatan pembongkaran tebu, terdapat beberapa jenis peralatan yang ada di antaranya pertama, meja tebu atau cane table, yaitu suatu meja yang memiliki kemampuan untuk menampung tebu yang ditumpahkan dari cane unloading crane. Adapun ukuran dari meja tebu terdapat beberapa ukuran. Di antaranya untuk meja tebu yang melayani tebu dari lori, mampu menampung tebu sebanyak 2 buah lori atau 3 buah lori.
Sedangkan untuk meja tebu yang melayani tebu dari truk, mampu menampung tebu kira-kira seberat 8 sampai dengan 12 ton satu kali angkatan crane unloading. Terdapat dua jenis meja tebu yang banyak digunakan pada pabrik gula di Indonesia, yaitu meja tebu statis, yaitu meja tebu yang tidak dapat menggerakkan tebu jatuh ke krepyak. Jatuhnya tebu ke krepyak ini digerakkan oleh suatu lengan penggaruk semacam cakar yang dijalankan oleh operator yang berada di depan meja tebu. Konstruksi meja ini terbuat dari besi. Selanjutnya meja tebu bergerak, di mana tumpuan tebu dijatuhkan ke krepyak dengan gerakan rantai yang dipasang pada meja tebu. Bentuk meja ini seperti meja tebu statis, namun dilengkapi beberapa baris rantai pada permukaan meja yang berfungsi mendorong atau menggerakkan tumpuan tebu yang berada di atasnya jatuh ke krepyak, jadi jatuh ke cane carrier. Selanjutnya, krepyak tebu atau cane carrier, yaitu alat pembawa atau alat pengangkut tebu ke pekerjaan pendahuluan atau ke cane preparation. Ketebalan tebu pada cane carrier harus diusahakan rata dan konstan atau ajak. Oleh karenanya, pada meja tebu dipasang suatu alat yang disebut leveler. Keajekan dan kerataan ketebalan tebu yang masuk ke pekerjaan pendahuluan ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil cacahan tebu yang keluar dari pekerjaan pendahuluan dalam kondisi tebal yang rata dan ajak, sehingga pada proses pemerahan di unit gilingan akan didapat hasil perahan nira yang optimal. Adapun konstruksi krepyak tebu seperti yang disampaikan sebelumnya, ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang datar atau yang horizontal dan bagian yang miring ke atas, yaitu bagian krepyak tebu yang menuju ke mulut pekerjaan pendahuluan atau ke cane preparation. Sekian uraian tentang pembongkaran tebu secara singkat. Selanjutnya pada 46B akan dijelaskan tentang pekerjaan pendahuluan atau cane preparation. Terima kasih atas perhatian dan support-nya selama ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk terus belajar.